warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bunda, buat Panda, Bapak Anda, dan kemudian juga buat Ibu Guru dan Bapak Guru yang ada di luar sana. Terima kasih pada hari Minggu untuk daerah lokal setempat sini sih cerah. Untuk hari Minggu yang cerah di wilayah Sumbawa ini, saya bisa share cerita-cerita mengenai belajar daring ke teman-teman, ke Bapak Ibu semua tentang bagaimana sih belajar daring yang menyenangkan bagi guru dan orang tua siswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Apdelia Roslani, tadi juga udah dikenalkan oleh Mbak Kelian. Saya saat ini sedang mengikuti diklat, namanya Diklat Pembatik, yang otomatis saya menjadi sahabat rumah belajar NTB 2020 saat ini. Dan kebetulan saya juga merupakan guru pertanian, yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura di SMK Negeri 1 Pelampang, sebuah kecamatan di Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum mengetahui wilayah Pelampang itu di mana, itu ada di Pulau Sumbawa. Kalau dari Mataram di Lombok, mungkin rata-rata tuh baru pernah ke Lombok ya. Kalau dari Iya, Lombok itu ke Lombok doang. kita masih 8 jam perjalanan, Bapak Pakai Ibu. apa tuh? Masih naik mobil, lanjut nyebrang pakai kapal, Yo, lanjut yo, nyebrang yo. pakai mobil. Tapi Totalnya alhamdulillah di sana ada sinyal wifi ya, ada sinyal internet ya. kalau sinyal internet itu kebetulan daerah saya ini daerah yang datar. Jadi sinyal itu kenceng kalau Telkomsel ya. Nah, tapi kalau udah masuk daerah yang tinggi atau daerah-daerah di belakang gunung itu sinyalnya ya mohon maaf gitu. Mungkin beberapa itu menyingkir. Mungkin yang kuat ya baru Telkomsel sih sejauh ini gitu. Itu sih sedikit perkenalan dari saya. Oke. Saya lanjutkan ya mengenai materinya, mungkin bisa kita langsung aja. Nah, terus nanti ini mungkin saya ini apa yang saya share di sini itu berdasarkan studi kasus aja ya Bapak Ibu semua. Jadi dari apa pengalaman yang saya dapatkan selama mengajar di sini dan juga dari orang-orang sekitar. Jadi kalau mungkin ada pengalaman atau problematika yang mungkin belum pernah saya hadapi, mungkin nanti kita bisa diskusi bersama aja. Ya, saya percaya bahwa learning is fun. Jadi belajar itu pasti menyenangkan. Meskipun mungkin prosesnya itu sakit, tapi insya Allah hasil di belakang itu pasti akan menyenangkan. Nah, mendampingi anak belajar daring. Mungkin bagi sebagian orang tua maupun bagi sebagian guru yang kita sebelumnya itu tidak terbiasa belajar menggunakan fasilitas online, daring, tiba-tiba gara-gara COVID nih kita harus belajar daring gitu. Jadi kadang-kadang stres gimana sih ini, ada yang slow respon, ada yang nggak respon, belum ada anak yang males, yang gini, yang gitu. Nah, saya penasaran, apa aja sih kendala yang teman-teman, yang Bapak Ibu hadapi di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing. Nah, mungkin bisa buka menti.com ya. Saya stop screen terlebih dahulu. Bisa buka menti.com. Sebentar. Oke, aku akan coba kopas ini ya, linknya ya di chat box ya. Ya, Mhm. Saya share Oke, screen-kan lagi. Mana udah tadi? aku taruh di chat box ya, teman-teman. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa buka menti.com, kemudian masukkan kodenya 5243242. Saya pengen tahu permasalahan apa sih yang dihadapin oleh teman-teman atau Bapak Ibu di wilayahnya di sana gitu. Apakah masalah kita ini sama ataukah mungkin ada sesuatu yang unik yang belum pernah saya ketahui sebelumnya nih. Nah, mungkin bisa dicoba masuk di menti.com, lalu masukkan kodenya 5243242. Oke, nanti itu di layar kamu akan tampil apa?
Ya, akan tampil jawaban. Akan tampil jawaban dari para peserta. Langsung otomatis. Oke, Bapak Ibu, silakan nih kita saling sharing nih ya, kendala apa yang ditemui oleh Bapak Ibu sekalian nih selama mendampingi atau memfasilitasi anak belajar nih selama masa pandemi ini. Mungkin kalaupun teman-teman ini belum menjadi bunda atau ayahanda atau guru, mungkin sebagai mahasiswa gitu mengalami kendala apa sih ketika belajar daring itu bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri seperti apa. Oh, sudah ada yang jawab. Anak cepat bosan. Belajar daring ini ternyata anak cepat bosan. Untuk jawaban ini sebenarnya sama dengan jawaban saya. Jadi sepertinya kalau masalah anak cepat bosan ini tidak hanya belajar daring Bapak Ibu ya. Jadi belajar langsung pun, luring atau luar jaringan pun, itu anak-anak memang butuh variasi gitu. Cepat bosan mereka kalau nggak ada improvisasi-improvisasi tertentu gitu. Oke, saya tunggu mungkin 1 menit lagi atau beberapa detik lagi. Silakan masukkan Menti, masuk di menti.com dan masukkan kode 5243242. Adakah yang lainnya yang belum? Kalau memang yang lainnya belum bisa masuk di Menti, mungkin cukup dengan 1 jawaban terlebih dahulu saja ya Mbak Khel ya? Ya, betul. Iya, saya simpulkan anak cepat bosan tadi ya. Oke, saya stop dulu share-nya. Saya ganti share ke PowerPoint saya lagi. Oke. Nah, benar. Jadi anak itu ada yang permasalahannya dia itu susah diatur, ada yang moody, ada yang tidak konsisten, ada yang malas, ada yang cepat bosan. Jadi sangat bervariasi memang permasalahan ketika anak itu belajar daring gitu. Apalagi belajar langsung aja susah, apalagi belajar daring gitu. Tapi semua itu memang harus diperjuangkan ya Bapak Ibu semua. Namanya juga untuk pembelajaran anak gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ini yang kaitannya dengan salah satu alasan, misal malas. Malas itu kalau kita cari di KBBI ini artinya adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Dia juga segan, tidak suka, tidak bernafsu. Nah, malas atau bosan ini juga disebabkan oleh hal yang sama. Contohnya, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Halnya itu aja dilakukan yang sama aja. Pasti kan namanya anak-anak itu pasti bosan. Lalu tidak adanya atau kurangnya motivasi dalam belajar. Nah, di sini tentunya peran orang tua dan peran guru sangat penting untuk memotivasi anak agar mereka masih semangat dalam belajar, walaupun daring, walaupun tidak bertemu tatap muka gitu. Kemudian kurang bertanggung jawab. Nah, ini hal yang memang harus ditanamkan kepada anak-anak, mulai dari rumah maupun di sekolah. Nah, kalau di rumah nih selama belajar daring mungkin harus dibuat semacam komitmen gitu ya, perjanjian gitu antara ibu dan anak misal bahwa nanti untuk mengerjakan pekerjaan daringnya itu akan dikerjakan sejak kapan, sampai jam berapa, gitu. Lalu mungkin ada juga gangguan dari faktor lingkungan. Ya. Nah, gangguan dari faktor lingkungan itu nggak bisa ditepis, ya Bapak Ibu semua. Karena kalau misal anak-anak nih belajarnya di ruang tamu, di mana tiba-tiba bisa aja ada tamu datang, atau belajarnya di dapur, atau belajarnya depan TV gitu. Atau dia punya adik-adik yang masih kecil yang bisa gangguin dia setiap saat. Nah, itu juga bisa ganggu anak-anak gitu. Jadi memang harus disesuaikan tempatnya. Dan yang terakhir adalah ternyata ini juga bisa jadi penyebab malas maupun bosan anak-anak, yaitu adanya kekurangan nutrisi atau gizi yang buruk. Jadi pastikan ini Bapak Ibu sebagai orang tua memberikan asupan makanan yang bergizi pada anak-anak gitu.
terutama karena anak-anak itu sekarang belajarnya daring ya, dan dia tidak ada aktivitas di sekolah, yang mana itu aktivitas fisik yang bagaimana. Nah, pastikan juga nih anak-anak tuh bisa berolahraga seperti itu di rumah. Jadi nggak cuma makanan, tapi juga supply secara kegiatan fisiknya juga gitu. Nah, ini beberapa tips mendampingi anak belajar daring bagi orang tua yang saya rangkum dari beberapa kasus atau beberapa hal yang saya amati di sekitar saya. Jadi kalau nanti mungkin ada yang menambahkan boleh ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, pertama, siapkan anak secara fisik gitu. Jadi sebelum dia itu belajar, pastikan apakah dia sudah makan, apakah dia sehat. Nah, kita harus konfirmasi dulu ke anak nih. Jadi kalau bisa sih pastikan terutama makan. Jadi kalau saudara saya bilang nih yang punya anak kecil lagi belajar, saya sebelum anak itu belajar daring tuh saya pastikan dia makan dulu gitu. Jadi nggak ada nih tiba-tiba di tengah jalan pengen ini, pengen itu gitu. Nah, kedua, siapkan anak-anak secara mental gitu loh, bangun mental anak-anak. Contohnya, bangun mood-nya. Misal di perjanjian akan mulai belajar pukul 8 atau pukul 9. Maka dari pagi nih bangun mood-nya anak-anak. Jangan apa ya, kalau anak-anak itu agak ngambek ya dibaik-baikin gitu, gimana biar dia mood-nya bagus. Lalu kalau anak-anak itu lebih bersemangat ketika posisinya dia bersih gitu, rapi, wangi, maka pastikan anak-anak itu sudah mandi, sudah rapi. Bahkan kalau anak-anak itu mungkin lebih semangat belajar daringnya itu dengan menggunakan seragam sekolah, ya nggak apa-apa gitu loh. Tiap hari dia belajar daring, tapi pakai seragam di rumah itu ya nggak masalah gitu. Yang penting sudah ada penerimaan dari anak secara mental. Nah, ketiga, siapkan secara fasilitas anak gitu. Jadi, anak-anak tuh pasti punya spot belajar yang paling nyaman buat dia gitu. Apakah di tempat yang rindang, tempat yang teduh, tempat yang dingin, mungkin juga yang tempatnya ya ruang ber-AC yang ada kipasnya. Nah, kemudian juga pastikan di tempat itu tuh tidak ada hal-hal yang mengganggu seperti adanya TV yang setiap saat dia bisa menonton, ataupun kalaupun TV ada ya dibuat perjanjian terlebih dahulu gitu. Kalau adik bisa nonton TV, bisa nonton lagi nanti kalau sudah belajar, kalau sudah selesaiin pukul sekian gitu. Jadi ada semacam jadwal yang anak-anak juga sudah mereka juga sudah mereka yang membuat dan mereka juga yang menerima gitu. Lalu tentunya adalah kuota belajar gitu. Jadi mungkin pemerintah kan pernah bilang ya bahwa akan memberikan kuota belajar kepada murid dan guru mulai September sampai Desember nanti. Namun memang kenyataannya di lapangan itu masih ada beberapa siswa saya dan guru juga yang kuota belajarnya ini belum masuk gitu loh. Jadi mungkin masih nunggu tahapan atau gelombang yang keberapa gitu. Itu sabar aja Bapak Ibu teman-teman. Pasti kalau memang Bapak Ibu itu termasuk golongan yang mendapatkan kuota belajar dari Kemdikbud, pasti akan dapat gitu. Tapi kalau selama itu belum dapat ya pastikan buat belajar sehari-hari gitu, anak itu mendapatkan kuota belajar. Karena kan kita belajar daring nih, otomatis kan pasti yang dipakai itu kuota internet. Nah, kemudian siap secara materi pembelajaran. Nah, jadi kalau anak-anak ini merupakan anak-anak sekolah formal yang levelnya mungkin masih SD, TK, PAUD, mungkin dia itu masih sangat butuh sekali bimbingan orang tua. Tapi kalau anak-anak itu sudah SMP, SMA, SMK, biasanya mereka itu sudah lebih mandiri gitu loh. Nah, bagi mereka yang anak-anaknya levelnya masih SD ke bawah, tentu orang tua itu harus membimbing anak-anak ini akan belajar materi apa besok gitu. Jadi harus lebih dahulu tahu gitu loh. Bahkan kalau bisa baca dahulu gitu loh, cari tahu dulu besok itu materi misal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya tentang apa sih gitu. Lalu kemudian tugasnya ada apa sih? Apakah ada video conference? Jadi orang tua itu tugasnya memang di masa pandemi ini, di masa sekolah daring ini ya menjadi guru di rumah, benar-benar menyiapkan terlebih dahulu. Kalau di sekolah kan guru menyiapkan pakai RPP ya, rencana pembelajaran. Nah, di sini orang tua pun
semacam punya RPP juga gitu loh. Dengan mereka otomatis tiap harinya mencari tahu terlebih dahulu, besok belajar apa, materinya apa, seperti itu. Nah, kemudian juga bangun komunikasi yang baik dengan anak gitu loh. Banyak anak-anak yang mungkin dari sananya sifatnya itu lebih kayak ngeyel gitu. Tapi bukan berarti dia itu tidak bisa diatur ya. Dia ngeyel karena dia merasa dia punya pemikiran yang seperti itu. Justru ini anak itu bagus gitu loh. Nah, beri pengertian ke anak ini, kenapa sih harus begini, Dek, gitu. Kenapa harus begitu, gitu loh. Kemudian kalau anak-anak ini masih berdebat gitu loh, masih mendebat, beri opsi, beri pilihan. Kayak misal anak ini nggak mau belajar matematika pada hari ini, beri pengertian ke anak itu, beri pilihan bahwa memang pada hari ini itu ada pelajaran, misal matematika dan bahasa Indonesia. Nah, mana dulu yang mau dikerjakan? Matematika dulu atau bahasa Indonesia dulu gitu loh. Kasih pilihan biar anak yang menentukan. Kalau mereka sendiri yang menentukan, di situ akan ada perjanjian dari omongan yang dia keluarkan. Misal nih, dia bilang, Bunda, saya mau mengerjakan matematika dulu karena yang lebih susah. Bahasa Indonesia nanti aja sih, atau gambarnya nanti aja sih di belakang, yang asik-asik di belakang gitu. Nah, sambil diberi semacam pengertian juga gitu loh. Oh iya, bagus. Seperti itu boleh. Nanti tapi bener-bener ini ya, sebelum tengah malam harus udah, sebelum tengah malam kan biasanya itu dikasih waktunya 1 hari ya. Nanti orang tua itu kan kumpulkan maksimal tengah malam, berarti sebelum misal jam 9 gitu anak-anak harus sudah selesai gitu kan. Jadi memang harus ada semacam perjanjian khusus antara anak dengan orang tua. Nah, kemudian tentunya yang paling penting adalah bangun komunikasi yang baik dengan guru. Jadi sebagai orang tua, kita harus proaktif juga nih gitu loh tentang belajar daring anak, karena apa ya namanya ya, guru ini kan mereka yang memiliki jadwal, mereka yang akan mengatur kapan akan ada video conference, kapan apa. Jadi sebagai orang tua nih kita harus lebih proaktif dalam mengikuti petunjuk guru apa, dan juga aktif bertanya kalau misal ada kendala tentang anak ini, atau seharusnya tugas ini dikumpulkan pada hari ini, tapi si anak ini mengalami kendala apa. Nah, konsultasikan aja, komunikasikan dengan guru. Insya Allah guru itu sangat memahami dan biasanya akan diberikan tambahan waktu, seperti itu. Nah, kalau ini tips mengajar daring menyenangkan buat guru ya. Buat Bapak Ibu guru nih, pertama tentu pilih media daring mana yang cocok digunakan untuk belajar gitu loh. Mau pakai portal rumah belajar, nah nanti saya akan menjelaskan nih sedikit tentang portal rumah belajar. Mau pakai Google Classroom atau mau pakai Kahoot, Quizizz. Jadi pasti masing-masing sekolah nih sudah memiliki semacam model apa yang mau mereka pakai, media daring apa yang mau mereka pakai, yang biasanya sudah sudah disepakati oleh semua guru biasanya. Lalu kalau ini sih biasanya sudah dibuat di bagian kurikulum mengenai jadwal belajar siswa. Jadi mau hari ini belajar apa, besok apa. Cuman pastikan juga kalau ngasih tugas ke siswa jangan terlalu menumpuk gitu loh. Kasih jeda. Misal tugas A, tugas pelajaran saya yang ini untuk kelas ini saya kasih dah batas waktu misal sehari atau sampai 2 hari gitu. Jadi memang pastikan dan jangan sampai telat tidak mengkonfirmasi. Misalkan sudah sampai hari keempat baru dikonfirmasi, mana kok belum dikumpul. Nah, itu harusnya hari ketiga tuh sudah kita konfirmasi, atau hari kedua itu sudah kita tanya, ini batas waktunya hari ini loh nak gitu. Jadi kita ingatkan lagi. Nah, kemudian kalau di daerah saya ini memang belajar daring itu agak mengalami sedikit kendala ya, terutama karena banyak anak-anak yang, contohnya nih, ada anak-anak yang tidak memiliki HP. Ada anak yang punya HP tapi sinyalnya naik turun. Ada anak yang punya HP tapi nggak ada kuota. Belum lagi misal anak-anak yang susah dicari gitu, orang tuanya pun nggak punya HP, seperti itu. Jadi silakan guru mata pelajaran ini bekerja sama dengan wali kelas itu membuat semacam daftar gitu, semacam list anak
di kelas 10 ATPH misal, itu dari list yang paling merah, misal kita warnai merah ya, mana nih anak-anak yang paling sulit kita jangkau, mana anak-anak yang mudah kita jangkau. Jadi harus kita punya daftarnya anak-anak ini, biar nanti kalau ada apa-apa kita itu mudah gitu loh, mencari tahu lagi gitu. Nah, tentunya ini juga penting bangun komunikasi dengan orang tua atau wali murid, karena pernah ada kasus di tempat sini gitu loh. Ketika kita menggunakan media Quizizz untuk evaluasi siswa, nah sedangkan si anak nih mungkin sedikit banyak agak kurang paham ya. Jadi memang sebelum menggunakan sesuatu tuh kita harus benar-benar memastikan anak ini paham bahwa contohnya di Quizizz ini ada durasi, ada batas waktunya loh, itu loh. Jadi anak-anak ini nggak ngerti kalau ada batas waktu. Jadi dia pelan sekali mengerjakan, udah lewat gitu. Keskip deh, keskip. Nah, jadi komunikasikan juga dengan orang tua dan wali murid mengenai media apa sih yang mau dipakai, contohnya Quizizz. Nah, kalau orang tua itu memang bisa mengikuti atau memahami, kalau perlu kasih tahu juga caranya tuh bagaimana, biar mereka bisa mendampingi, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah level SMP ya. Kemudian, untuk di daerah yang, agak kesulitan belajar daring, nah, guru posko ini di daerah saya, studi kasus di daerah saya tuh sangat sangat vital perannya. Jadi guru posko ini apa sih? Guru posko ini adalah guru-guru yang mewakili daerah tertentu. Jadi contohnya, di Desa Muir, di tempat saya, di Desa Muir itu ada yang mewakili namanya Bu Ria, gitu. Jadi Bu Ria adalah guru posko di Desa Muir. Kemudian di Desa Selante itu ada Pak Guru Apit yang mewakili. Nah, itu cocok diterapkan di sini karena memang itu tadi kendala masih ada siswa yang nggak punya HP, nggak ada kuota, bahkan orang tua pun nggak punya alat komunikasi. Jadi guru posko ini sangat berperan penting gitu loh bagi kita untuk membagikan informasi terutama. Bahkan pada waktu itu pernah kita mengadakan ulangan ke anak-anak dan anak-anak tuh belum bisa ulangan daring ya. Jadi lembar soalnya itu kita print. Kemudian kita distribusikan melalui guru posko. Jadi guru-guru posko desa, benar-benar kita sudah ada tim di sekolah itu yang membagi daftar. Jadi di Desa Muir misal itu ada anak-anak mulai kalau anak ATPH itu ada anak ini, anak NKP itu ada anak ini. Jadi benar-benar sudah kita bagi-bagikan gitu. Kita petakan di mana saja sih posisi anak-anak itu dan soal-soalnya langsung kita bagikan di guru-guru posko gitu. Kalau untuk saat ini sih alhamdulillah daerah Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ini kami sudah bisa tatap muka. Jadi tatap muka kami itu pun masih belum maksimal sebenarnya. Jadi anak-anak itu yang seharusnya 6 kali seminggu masuk sekolah pun ini sekarang hanya 2 kali masuk sekolah. Itu pun durasinya itu setiap hari hanya 1,5 jam. Jadi memang pembelajarannya harus kita blended gitu, harus kita campur dengan belajar daring gitu. Nah, kemudian saya sedikit akan mungkin share mengenai kuota belajar ya. Jadi mungkin di sini ada yang orang tua murid atau mungkin siswa atau mungkin mahasiswa dan juga guru bahwa kuota belajar ini akan diberikan mulai September sampai Desember dan jumlahnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan ada yang ingin tahu lebih lanjut bisa cek di ini websitenya kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Nah, apa sih ininya kuota belajar tuh bisa buat buka apa aja sih? Jadi kuota belajar itu bisa buat membuka 61 website free. Contohnya ini belajarkemdikbud.go.id, bisa juga Cambridge, Duolingo, bahkan Quizizz, Kahoot, WhatsApp, Ruang Guru, satunya lagi apa itu juga, itu bisa. Nah, lalu untuk video conference-nya, kuota belajar ini bisa untuk membuka Zoom, Cisco Webex, Google Meet, YouMeetMe, Microsoft Teams. Jadi, mari kita manfaatkan seoptimal mungkin kuota belajar yang sudah kita dapatkan. Nah, contohnya di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui ada apa sih di Belajar Kemdikbud ini gitu loh. Bahwa di belajarkemdikbud.go.id ini ada namanya portal rumah belajar, suatu tempat
bagi guru dan siswa untuk belajar secara daring, free lagi, gratis, dan di sana banyak sekali fitur-fiturnya gitu loh. Dan juga sangat menyenangkan fitur-fitur itu. Oke, kita sekarang masuk di rumah belajar. Apa sih portal rumah belajar itu? Nah, silakan kalau nanti mungkin penasaran ya tentang apa sih portal rumah belajar itu, jadi bisa dibuka di belajar.kemdikbud.go.id. Jadi portal rumah belajar itu adalah suatu wahana atau fasilitas yang disediakan oleh Kemdikbud, Pusdatdin Kemdikbud, yang di sana itu tersedia sumber pembelajaran mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB juga ada di sini. Nah, di sana itu ada 4 fitur utama. Fitur utamanya itu adalah kelas maya, sebuah learning management system LMS. Mungkin di beberapa sekolah yang sudah cukup modern dan maju ya, mereka sekolah itu sudah memiliki LMS sendiri. Tapi bagi yang belum punya, maka bisa menggunakan fitur kelas maya yang ada di portal rumah belajar. Lalu ada juga sumber belajar. Nah, sumber belajar ini di dalamnya ada video pembelajaran, materi pembelajaran interaktif, dan ada juga pembelajaran via podcast gitu loh. Jadi pembelajaran yang mungkin selama ini nggak begitu banyak kita gunakan, podcast contohnya, tapi ternyata podcast itu bisa mewakili anak dalam penyerapan secara audio gitu. Jadi bisa kita belajar melalui podcast. Dan di bank soal ini juga meliputi mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB juga ada. Dan laboratorium maya, ini salah satu fitur yang keren juga lab maya karena bisa mewadahi praktikum-praktikum yang seharusnya bisa kita lakukan secara langsung, tapi karena kita tidak bisa belajar tatap muka, kita bisa praktek itu di laboratorium maya gitu loh, di portal rumah belajar. Lalu selain itu ada apa sih? Nah, di sini juga ada fitur pendukung. Fitur pendukungnya itu ada peta budaya yang di dalamnya itu ada menggambarkan kondisi budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke di masing-masing provinsi. Ada juga BSE, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada juga edu game untuk bermain game, belajar sambil bermain, dan ada juga blok pena. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit memberikan gambaran tentang edu game dan wahana jelajah angkasa. Ya, ini tadi saya videokan. Kalau blok pena itu apa sih, Pril? Blok pena itu untuk menulis. Oh, buat orang-orang yang suka nulis gitu nanti. Ya, jadi masuk dulu di belajarkemdikbud.go.id. Lalu nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Oh, loading ternyata. Terpental ya? Atau dari aku mau. Oh, bisa? Kalau bisa boleh. Oke, linknya udah aku share juga ya di chat box, nanti bisa diakses. Aku share screen ya, gantian ya. Boleh. Udah kelihatan? Ya. Oke. Terus gimana? Bisa di-play? Sudah di-play itu? Udah kan? Oh ya, udah betul. Nah, ini langsung ini berandanya, ada beranda di atasnya. Beranda tentang fitur utama, testimoni, partner, bantu. kamu nggak buka ini ya, buka video ininya ya? Video apa? Nggak buka video di PowerPoint? Nggak. Oh ya udah, nggak apa-apa deh, Kel. Nah, berhenti dulu, Kel, di atas tadi, Kel. Nah, fitur utamanya tadi ada ini apa, laboratorium maya. Ke bawah, Kel. Nah, bawahnya. Ya, ini fitur utamanya ada 4. Yang tadi sudah kita sama-sama belajar. Bawa lagi, Kel. Lihat selengkapnya ini. Oke. Nah, kita coba mau main di edu game, Kel. Oke.
Nah, di sini ini adalah fitur ya, fitur di mana para guru bisa membuat anak itu lebih memahami tentang konsep pembelajarannya dengan cara bermain di EduGame. Nah, coba yang permainan yang bawah, Kel, yang Kurir Go. Kurir Go. Mana nih Kurir Go? Tadi nih, Ini. Kurir Go sebelah kiri, ya betul. Oh, ini aku baru banget sih buka website ini. Iya, nah Oh, jadi ini menarik juga ada ya. permainan, seolah-olah anak-anak tuh sebagai seorang apa namanya kurir barang-barang gitu loh, kurir JNT seperti itu, dan mereka itu harus menata barang-barangnya sesuai urutan, jadi semacam mirip drag and drone seperti itu. Oh, oke oke oke. Ini loadingnya emang lama atau gimana nih? Tadi loadingnya emang agak lama sih. Oke, kita coba reload lagi. Hup, hup. Oke, atau mau coba permainan lain? Coba aku share lewat iniku ya, Kel ya. Ya, Lewat video YouTube, video yang tadi udah aku buat. oke, boleh, boleh, boleh. Tadi di mana ya tempatnya? Sebentar, mohon tunggu sebentar. Nah, udah bisa, ntar. Tinggal share screen. Oke. Ya, sudah bisa ya. Ya, ini yang tadi sudah saya buatkan, tapi ternyata nggak ngeplay di PowerPoint. Ya. Nah, ini sumber belajar tadi. Kemudian ini fitur utamanya. Lalu untuk buat buka fitur pendukung, kita klik di lihat selengkapnya. Nah, di sana ada berbagai fitur pendukung yang ada, dan di sini saya akan tadi menjelaskan tentang EduGame ya, contohnya. Ya, dan saya akan pilih lagi yang tadi adalah Kurir Go. Namanya hampir mirip ya, EduGame Nah, sama edukasi. Oh, ya betul. Oh iya, mirip. iya kan? Nah, pertama tentu saja klik here untuk usernya. Ya, Pilih namanya siapa. Setelah mm, itu klik play. oke. Nah, di sini si kurir itu ada beberapa barang yang harus dia urutkan sesuai. Di sini perintahnya adalah golongan kalkugen. Jadi di sini teman-teman atau Bapak Ibu guru ya pelajari dulu ini gamenya itu untuk level kelas berapa gitu. Oh gitu. Ada keterangannya nggak? Bisa dicari sih nanti di sana ada. Nah, lanjut setelah itu saya mau jelaskan tentang ini wahana jelajah ruang angkasa. Jadi dari sini pun kita bisa loh apa namanya lihat-lihat luar angkasa gitu. Nah, kita pilih misal solar system, Hmm. kemudian misal nih saya pengen lihat di mana sih matahari itu berada. Nah, saya klik. Lalu nanti otomatis nih kursornya akan membawa ke posisi matahari nih. Nah, matahari di situ, tinggal kita zoom aja. Nah, itu dia mataharinya. Pun yang lain-lain, ada Merkurius, Venus, planet-planet, dan lain-lain sebagainya. Itu sih, Kel, kalau tentang apa namanya, Menu-menu yang ada di portal rumah belajar ya. ya menu-menu yang ada di apa namanya rumah belajar tadi. Kemudian saya kembali Oke. lagi ke materi. Materi sampai mana tadi? Oh, ini udah, ya, sampai terakhir sudah selesai sih. Wow. Udah selesai. Udah selesai, itu aja. Jadi mungkin di sini kita menghadapi fase di mana belajar itu kok sulit ya, kok susah ya. Tapi mungkin kita kembali lagi bahwa contohnya yang dikatakan oleh imam kita, Imam Syafi'i, beliau bilang bahwa bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi
ini tuh untuk masa depan gitu, investasi yang luar biasa yang harus diperjuangkan memang, seperti itu. Terima kasih begitu, Khel. Wah, alhamdulillahirobbilalamin. Materinya mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi kita lebih harapannya sih bisa lebih banyak diskusinya ya. Kalau misalkan di sini ada sudah bergabung Bapak Ibu yang kebetulan guru atau orang tua murid, bisa banget sharing kendala-kendala atau malah punya tips yang lain yang pengen dibagikan ke guru-guru yang lain gitu, itu boleh banget gitu. Ada lagi ada yang ingin bertanya? Nanti bisa langsung diaktifin aja mikrofonnya atau chat di kolom komentar ya. Oke, aku sebelum ke teman-teman semua nih, aku pengen tanya deh, itu kalau misalkan tadi kan dibilang kalau durasinya itu kalau daring itu cuma 1,5 jam ya setiap harinya? Atau Uh, kondisi tertentu? Bukan, kayak 1,5 jam itu adalah kondisi tatap muka. Jadi kan sekolahku sekarang udah bisa ini, udah mungkin sudah berada di zona hijau ya, pastinya makanya sudah bisa Oh. ya. Jadi kami itu sudah diperbolehkan untuk tatap muka. Jadi mulai SD, SMP, SMA, SMK kami sudah tatap muka, tapi dibatasi. Siswa itu hanya masuk 2 kali seminggu. Pun Oh. pertemuan masuk itu cuma 1,5 jam mereka di sekolah. Jadi memang benar-benar dijaga anak-anak itu biar tidak terlalu banyak bertemu dengan yang lainnya gitu. Oh, pantesan tadi dibilang sekarang pakai sistemnya blended itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan yang di daring itu Mm. sama yang tatap muka bedanya apa? Misalkan atau yang di daring itu untuk nyampein teori atau terus yang di tatap muka tuh mau praktek gitu atau gimana? Bisa seperti itu juga. Kita tinggal kebutuhannya aja sih. Misal kayak contohnya tempat saya ini kan jurusan produktif ya. Kita Mm-mm. guru Mm-mm. kejuruannya. Saya kan ngajar pertanian. Mm-mm. Jadi memang seharusnya anak-anak ini banyak sekali prakteknya. Jadi bisa nih teorinya itu kita share ke anak-anak dari rumah via media apapun yang mereka inginkan. Jadi kita tuh tidak membebani siswa. Maklum nih anak-anak nih Iya, biasanya kan punya HP smartphone misal ya, iya, tapi iya. HP-nya itu mungkin RAM-nya tidak sebesar punya kita gitu kan. Jadi kalau memang mereka mintanya Bu via WA aja ya udah kita share via WA. Atau Bu saya nggak punya Google Classroom, saya pakai ini ya udah pakai itu gitu loh. Jadi kita share dulu, nanti di sekolah ini tinggal eksekusi praktek apa begitu. Tapi aku pengen tanya deh dari sudut pandang kamu ya, selama daring ini menurut kamu dari guru ya, kamu kan guru ya, itu lebih enak atau repot? Makin repot. Kalau jujur, kalau di untuk daerah sini ya, Aha. daring itu terutama pas awal-awal dulu itu, repotnya Masya Allah. Memang, memang. Apalagi dengan kendala anak-anak nih nggak semuanya punya HP. Ya, benar-benar. HP pun nggak semuanya punya smartphone pun nggak semuanya RAM-nya besar. Punya smartphone sinyalnya naik turun. Nah, susah, nggak ada kuota, susah lagi di sini itu memang. Memang Jadi, pantesan, pantesan ya kalau guru itu awet muda karena sabar-sabar ya. sabar itu kunci. 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 Oh, jadi lebih, Betul. lebih ribet ya. Tapi aku pengen denger dong kalau misalkan guru-guru di kota, di Jakarta atau Surabaya gitu, itu gimana teman-teman? Ada nggak yang mau sharing? Guru-guru yang dia di kota, atau orang tua deh, orang tua yang tinggal di kota. Jadi Mm-mm. dibandingkan dengan belajar tatap muka itu lebih nyaman yang mana? Soalnya aku dari keluarga aku sendiri ya, dari sepupu-sepupu gitu, aku sempet nanya-nanya kan. Mereka absolutely lebih seneng tatap muka ya karena ketemu sama temen gitu. Nah, Mm-mm. tapi orang tuanya stres. Iya, Ya, betul. karena biasa mereka kan kalau misalkan udah anak sekolah ya udahlah ada guru gitu kan yang bisa dititipin. Tapi kalau misalkan di rumah harus orang tua ya berperan jadi guru juga gitu. Apalagi kalau misalkan Betul. zaman sekarang kan orang tua kan ya baik perempuan maupun laki-laki banyak yang bekerja juga gitu kan. Jadi Benar, mereka benar. udah ada beban di kantor, terus ini anaknya juga harus
diajarin juga, jadi semakin stres gitu. Tapi itu dihadapi semua orang sih ya, kayak gara-gara pandemi ini. Ya, kita berdoa aja biar segera berakhir. Oke, ada yang mau tanya nggak nih? Ayo silakan dong bertanya, kita diskusi sama-sama. Ya, kayaknya Mbak Eka, harus dipanggil deh, kayak tadi deh, mm, biar ngomong Mbak nih. Eka, Mbak Eka nih guru di Bekasi kalau nggak salah ya. Mbak Eka, Bu Eka, ayo dong, kita mungkin bisa diskusi. Oke, Ayo oke. dong, Mbak Eka. Selamat datang, Mbak Eka. Halo. Iya, halo. Halo, Mbak Eka. Mbak Eka tadi kata April guru juga ya? Guru SD, SMP, atau SMA nih? Ini apa SMP? Oh, Di SMP. Oke, SMP itu ya gimana sih karakteristik anak SMP sih? Apalagi terus kaitannya sama pembelajaran daring gimana? Boleh sharing nggak? Oke, boleh. Ya, jadi kalau apa namanya di Sekolah Alam Bekasi itu kita ada kegiatan selama pandemi ini, ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan siswa itu 1 minggu satu kali. Yang satu kali itu namanya kalau di kita di Sekolah Alam Bekasi ada namanya kegiatan green terapi. Nah, Oke. ya Itu jadi gurunya nyamperin atau siswanya yang ke sekolah? siswanya yang ke sekolah. Oke. Siswanya yang ke sekolah, jadi mereka datang 1 minggu satu kali untuk kegiatan itu, untuk kegiatan green terapi. Nah, di kegiatan green terapi ini, di Sekolah Alam Bekasi, kita ada kegiatan outbound-nya, kemudian ada kegiatan pelajarannya. Kalau di tingkat SMP itu ada kegiatan berkebunnya atau namanya Green Lab gitu. Tapi itu pun untuk pembelajaran tatap mukanya ini untuk kegiatan green therapy juga dibatasin hanya 2 jam, nggak lama. Kalau biasanya dari pagi sampai sebelum asar, tapi kalau apa namanya selama pandemi ini hanya waktunya 2 jam saja gitu. Selebihnya nanti untuk kegiatan uh, secara online gitu di hari selain apa kegiatan green therapy ke sekolah gitu Oke, kalau di sekolah. oke. Terus kalau menurut Mbak Eka gimana, Mbak? Sebagai guru itu lebih lebih nyaman pembelajaran jarak jauh atau tatap muka nih? tetap ya Kak, apa namanya, sebagai guru enak belajar ini ya secara tatap muka ya, karena kita bisa tahu kondisinya, pertama kondisinya anak-anak, terus bagaimana membangun semangatnya anak-anak juga gitu. Kalau belajar online kendalanya sama sih yang tadi disebutkan oleh April, itu banyak banget kendalanya. Tapi kalau alhamdulillah kalau untuk di Kota Bekasi karena di kota, jadi alhamdulillah untuk sinyal itu insya Gadget Allah semua terakomodir ya? gadget anak-anak pun fasilitas gadget sudah ada dari orang tuanya Mm-mm. masing-masing. Jadi untuk komunikasi alhamdulillah tidak ada kendala. Tapi kalau untuk pembelajaran tetap lebih menyenangkan bisa tatap muka. Iya, jadi sekarang yang harus ekstra keras itu bukan hanya gurunya saja, tapi orang tua di rumah Iya, juga betul. berperan penting itu dalam belajar. Gitu, Kak. Oke, gitu ya kalau misalkan di Bekasi. Tapi aku ini tadi Mbaknya dari sekolah alam ya? Ya, dari sekolah alam. Oh, nah itu Hmm. sekolah alam itu kan anaknya belajarnya Uh, menyatu sama alam gitu maksudnya? Atau gimana sih? Aku baru dengar juga sih. ya, oke. Kalau di sekolah alam itu memang kegiatan kita lebih ke apa ya Kak ya? Memang Outdoor. outdoor, terus Oke. lebih ke akhlak ya Kak ya. 60% itu akhlak, kalau 40%-nya itu akademik gitu kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Banyak pembelajarannya itu pembelajaran yang di luar outbound-nya ya kayak ekspedisi Iya, hiking dan lain sebagainya seperti iya. itu. Nah, Tapi jadi itu tetap juga, tetap gimana? kita tetap kita apa namanya memperhatikan ini ya apa namanya akademik dan kurikulumnya kita pakai dua kurikulum, kurikulum dinas dan kurikulum sekolah alam Iya. gabungin. Untuk apalagi untuk apa murid-murid yang di sekolah alam ya yang terbiasa dengan pembelajaran outdoor, terus mereka dituntut buat belajar di Online. depan laptop gitu Nah kan. Itu itu tantangan tantangan tersendiri juga tuh buat orang tuanya ya. iya betul sekali, iya betul sekali Kak. Jadi kalau di kita mah kalau di kita apa namanya
selama online itu karena anaknya kebanyakan hiperaktif, anak-anak yang tidak bisa bertahan lama-lama misalnya di depan layar handphone maupun layar laptop. Jadi kita nggak masalah ketika misalnya ketika belajar teman-teman misalnya mau melakukan gerakan tambahan apa, mau gerak kemana, atau mungkin makan sambil nyemil sesuatu diperbolehkan gitu. Yang penting selama tidak mengganggu ya kayak jalannya belajar itu kami nggak masalah gitu. Memang kondisinya seperti itu ketika belajar pun di sekolah ya anak-anaknya aktif banget. Iya kan. Gak bisa ya diem, harus duduk 2 jam gitu buat mendengarkan, tidak bisa. Anak-anak kebanyakan anak-anak yang ini aktif-aktif ya. Ketika belajar. Oke deh Mbak Eka, semoga diberikan kesabaran ya yang selapang-lapangnya untuk saya boleh kan saya tanya ke Mbak Eka? Boleh gimana monggo. Mbak Eka, kalau di sekolahnya pakai LMS ya buat yang kasih materi ke siswa secara daring pakai apa biasanya? Oh, kalau untuk pembelajaran daring itu kita ada yang namanya itu Home Challenge ya, Home Challenge Plus ya. Itu kayak materi mungkin kalau untuk sekolah negeri ini ya konsep kurikulumnya kan ada pembuatan kayak RPP ya gitu ya, Pil ya. Nah, kalau di kita itu kalau untuk dikasihkan ke anak-anak itu ada namanya Home Challenge Plus. Itu kayak lembar kerja kayak LKS, lembar kerja siswa. Selain itu kita biasanya kalau untuk misalnya pembelajaran yang lainnya mendukung itu kita pakai biasanya Kahoot, terus Quizizz juga pakai ya itu. Tapi kalau yang untuk ini ya portal rumah belajar ya yang tadi itu belum sih. Ya, coba nanti bisa dikepo-kepoin ya, Bu Eka. Iya, siap. Nanti coba searching lagi tuh masalah ini ya, rumah belajar. Tadi ada bagus tuh, ada edu game, terus habis itu bisa ngelihat aplikasi luar angkasa, belajar luar angkasa dan lain-lain. Peta budaya. Soalnya memang untuk anak sekolah alam lebih suka memang untuk hal-hal yang edu game dan lain sebagainya itu ya. Iya, benar. Kalau ngeliatin tulisan doang kan pusing ya, orang kita aja ngeliatin tulisan aja pusing, apalagi anak-anak gitu. Iya, benar. Sip dah, alhamdulillah. Ada. Thank you ya Mbak Eka Miftahul Jannah. Namanya mirip kayak ibuku, Miftahul Jannah. Oke, makasih. Oke, terus aku mau nanya deh, Pril. Kalau misalkan belajar daring gini, itu apakah guru tetap masuk ke sekolah atau guru juga kerja dari rumah nih? Kalau di tempatku sekarang kan udah ini ya, Kel ya, udah tatap muka itu loh, jadi otomatis guru ke sekolah. Nah, kalau yang dulu pas masih daring full itu, kalau guru kita tetap ke sekolah juga, Kel. Jadi bolak-balik sih, kayak misal pas butuh di sekolah itu ada sesuatu, kita harus ke sekolah gitu. Tapi selain itu selebihnya kita kerjakan di rumah begitu. Oh, iya. Tapi ini udah insya Allah berangsur-angsur membaik lah ya. Insya Allah. Ya. Benar. Tapi nggak tahu kalau di Jakarta tuh aku. Oke, terus ada lagi yang mau sharing nih teman-teman yang lain? Real, terus aku nih sambil nunggu lagi nih pertanyaan. Aku pengen nanya deh. Tadi kan kamu sempat bilang ya ada guru posko ya. Itu guru posko itu gimana sih? Apakah dia itu semacam kader atau emang dia guru yang tinggal di wilayah tertentu untuk menjangkau murid-murid yang tinggal di dekatnya dia atau gimana? Terus itu siapa yang nunjuk gitu loh? Ya, jadi guru posko itu ya guru-guru teman-teman kita gitu, teman-teman rekan-rekan guru kami dari sekolah kami gitu. Nah, itu perwakilan aja sih. Misal di desa ada namanya Desa Muir ya, desa tempat saya tinggal ini ada salah satu guru yang jadi tempat poskonya gitu loh. Kita cari mana mungkin yang lokasinya paling strategis, paling mudah dijangkau sama anak-anak gitu. Nanti tempat posko itu pas dulu masih daring ya teman-teman semua, karena kan tadi kendala di tempat kami itu masih ada siswa yang nggak punya HP, sinyal susah, nggak ada kuota dan kawan-kawan.
guru posko ini sebagai penyebar informasi gitu, penyebar informasi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Misal gitu ya. ya, misal guru mapel tertentu juga nitip soal nitip tugas ke guru posko itu, tolong dong nanti dititipkan ke anak A misal. Nah, kalau di desa itu kan di sini kan penduduknya tidak sepadat di kota-kota besar ya. Jadi kayak misal nih kita ngomong ke tetangga sebelah aja, kayak, "Oh, tolong dong si anak ini nanti kalau ketemu di mana misal kasih tahu biar ke sini ya." Udah ke sini sendiri gitu. Jadi memang omongan dari mulut ke mulut itu di sini lebih canggih daripada omongan via HP gitu. Ada juga di sini di desa transmigran, di desa SP namanya, nama desanya singkatan, ada SP1, SP2, SP3. Nah, di sana itu memang akses jalan pun itu masih belum diaspal, jalannya itu masih jalan-jalan rusak, apalagi kalau musim hujan itu Masya Allah ya, anak itu pilih nggak masuk sekolah gitu daripada mereka sekolah tapi membahayakan diri gitu kan. Iya, jadi anak-anak itu ada banyak sekali nggak punya HP yang dari sana, terutama anak-anak ATPH itu kebanyakan dari sana karena di sana itu kan kayak yang pertaniannya cukup bagus itu dari sana juga gitu kan. Jadi kebanyakan yang peminatnya ATPH itu dari sana. Nah, si anak ini tuh nggak punya HP gitu loh. Kalau kita mencoba menghubungi orang tuanya, kakaknya, siapanya, itu juga belum tentu mereka bisa langsung mengabari si anak itu. Nah, tapi kalau kita misal nih punya kontak temennya, tetangganya yang di sana, walaupun rumahnya agak jauh, tapi besok bisa dipastikan si anak tuh pasti datang ke sekolah gitu. Walaupun kita nggak bisa menghubungi orang tuanya misal, tetap bisa datang ke sekolah lewat temennya gitu. Iya, oke. Jadi di sini tetangga itu kunci. Lebih efektif ya dibandingkan Betul. alat komunikasi lainnya ya. Oke, terus nih, kan kalau misalkan dilihat dari, ini udah berapa lama ya daring itu ya? Kira-kira udah 4 bulan lah ya? Daring itu 5 dari bulan apa ya waktu itu? April. Beda-beda sih tiap daerah itu Iya, kan daerah-daerah beda-beda. beda-beda ya. Ya kita ambil pukul rata aja 3 bulan selama daring ya di di sekolah-sekolah menerapkan sistem daring. Nah, pengen tanya deh, nilai dari anak-anak nih, itu nurun apa naik nih selama masa pandemi ini yang dengan sistem daring ini? Kalau di anak-anak didik saya itu ada yang naik, ada yang turun. Itu jadi lebih fluktuasinya lebih ini pas daring itu. Jadi di anak-anak yang dia terkendala, terus dia juga tidak mampu untuk mengusahakan, itu ya pasti bisa dipastikan dia pasti turun gitu loh. Dan di anak-anak yang kalau pas pembelajaran langsung itu misal nih dia susah konsentrasi atau dia anaknya itu susah dikasih tahu, tapi ketika dia belajar daring, dia itu mau ngikutin aja semua instruksi gurunya, walaupun mungkin agak terlambat ngumpulin, tapi dia ngikutin semuanya, itu tuh guru lebih respect gitu loh, karena kan kita ngasih tugas juga kan nggak asal gitu loh, kita udah memastikannya bagaimana, bahkan kita juga udah bikin nanti kuncinya bagaimana gitu. Jadi kita apresiasi bagi mereka itu yang lebih mau mengikuti petunjuk-petunjuk gurunya gitu. Jadi ya otomatis sih lebih naik turunnya di sini lebih kelihatan. Oke, coba aku pengen dengar lagi nih, kalau di tempat lain nih, coba kita lihat ya, ini apakah guru juga atau bukan. Ini kayaknya laki-laki ya, Ade Hastuti Hashim. Ini laki-laki apa perempuan ya? Halo, Kak Ade Hastuti Hashim, apa bisa komunikasi sama kita? Halo Kak Ade. Oke, mungkin Kak Ade malu-malu. Kita beralih ke ini, Mas Uroh Zuhroh. Mas Uroh Zuhroh, ayo. Halo Kak, Kak Mas, apa bisa komunikasi sama kita untuk sharing-sharing dikit? Oke, nggak apa-apa. Nah, ini nih ada pertanyaan nih masuk ke host nih. Pril, kamu masih di sana, Pril? Halo, Pril?
Masih sebentar kaki saya kesemutan. Oh iya, boleh digaruk dulu. Oke. Ganti posisi dulu. Nah, ini ada pertanyaan, aku bacain ya. Ya. Oke, izin bertanya Kak, di situasi sekarang pembelajaran daring dalam masa pandemik tentu tidak terlepaskan peran orang tua dalam membimbing anaknya untuk belajar. Ada suatu keluhan dari orang tua karena merasa dirinya kurang sanggup mendampingi anaknya pas belajar daring tersebut, dikarenakan berbagai alasan, salah satunya rutinitas pekerjaan orang tuanya. Sedangkan di satu sisi yang teramat penting dan kurang diapresiasi itu ada peran guru dalam mendidik siswa yang contohnya di dalam satu kelas ada 30 siswa atau anak itu kan bukan hal yang mudah untuk mengkondisikan pembelajaran dari macam-macam keanekaragaman sikap siswa tersebut. Nah, kita sebagai pendidik, motivasi apa yang harus diberikan khususnya kepada orang tua dalam menyikapi sulitnya pendampingan anak untuk belajar daring? Terima kasih. Bisa langsung dijawab mungkin? Ya, luar biasa pertanyaannya. Jadi memang apa ya? Kalau pembelajaran daring kayak gini sih, memang kunci keberhasilan pembelajaran daring ini terletak di tangan orang tua. Mau nggak mau, kita coba kasih pengertian ke mereka. Kalau tidak ada, maksudnya kalau orang tua nggak bener-bener memberikan perhatian, pendampingan ke anak-anak, ya bisa dipastikan gitu loh, ada satu atau dua hal, atau bahkan beberapa hal yang menurun gitu loh, atau kegagalan gitu kan. Ya satu-satunya cara ya coba dikomunikasikan baik-baik lagi ke orang tuanya, diberitahukan bagaimana akibatnya sih kalau misalkan tidak memberikan pendampingan yang penuh kepada anaknya ketika belajar daring ini. Soalnya ada beberapa teman saya, saudara saya juga, beliau ini bahkan bekerja full time ya, bekerjanya itu sudah masuk, tidak bekerja daring lagi. Dan suami istri mereka bekerja gitu loh, pulang ya sudah sore gitu loh. Karena jadi mereka itu sudah membangun semacam komunikasi ke anak-anak. Jadi anak itu kan kalau pagi mereka yang ngerawat, yang iniin itu adalah neneknya ya. Dititipin ke rumah neneknya gitu kan, neneknya, kakeknya. Ya, mereka sudah membangun semacam komitmen janji ke anaknya, bahwa nanti akan belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti pas ayah bundanya nggak ada, belajar dulu sama opa oma, dari jam sekian sampai jam sekian itu pelajaran apa aja gitu loh. Maksudnya yang mungkin mau mereka belajar sama ini opa omanya. Jadi memang orang tua harus dikasih pengertian pertama, kedua orang tua harus membangun perjanjian sama anak gitu, biar anaknya lebih mudah juga diatur, anaknya lebih mudah juga mengikuti, karena mungkin waktu orang tua kan sangat sedikit karena mereka sambil bekerja ya. Jadi memang komunikasi yang tepat itu bisa menghasilkan suatu hasil yang baik walaupun di waktu yang sangat singkat gitu. Jadi kita sebagai guru cuma bisa memberitahu saja, memberikan pengertian, karena mau nggak mau mereka yang memegang peran vital saat ini gitu. Itu aja sih. Benar-benar itu yang tadi aku bilang ya. Kayak emang tantangannya di situ ya, kalau misalkan anak SMP, SMA, aku pikir mereka udah lebih bisa dikasih pemahaman ya. Tapi kalau misalkan anak SD, tinggal bertiga misalkan sama orang tuanya ya, atau berempat sama adiknya gitu. Terus bapak ibunya kerja semuanya, itu nggak ada yang dampingin juga. Nah itu emang sulit sih ya, emang tantangan yang dihadapi seperti itu gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalkan ketika malam gitu mungkin diajak ngobrol curhat-curhatan gitu ya. Kalau misalkan ya emang kondisinya lagi ada corona gitu. Jadi ayah sama bunda percayakan sama kakak buat belajar gitu-gitu ya. Mungkin dengan komunikasi hati ke hati gitu dulu ya, bangun komunikasi gitu ke anaknya gitu. Gitu. Ke-mute ya kayaknya kamu, Pril. Jadi betul sih tadi ya, gitu. Gitu. Terus semoga menjawab ya dari pertanyaan yang barusan. Terus ada lagi nggak nih yang mau sharing-sharing lagi?
atau mau nanya tentang portal rumah belajar nih. Mungkin ada guru-guru yang baru kenal nih. Aku bukan guru sih, tapi aku juga baru tahu nih dari April ada portal belajar Kemendikbud yang lengkap banget ya. Insya Menarik Allah lengkap juga, sambil menarik juga. Ini kalau misalkan selain guru dan orang tua bisa akses nggak sih? Tadi katanya ada Cambridge juga ya. Aku bisa daftar nggak, April? Kalau yang Cambridge tadi itu bukan di portal rumah belajarnya, Oh, Kel. yang Tadi itu mana? adalah salah satu website yang gratis bisa diakses. Salah Oh, satu dari 61 website yang free gratis diakses menggunakan kuota dari Kemdikbud itu. oke. Sorry. Mm-mm. Oke, terus kalau misalkan cara login-nya daftarnya biasa ya masukin email terus nanti konfirmasi gitu atau gimana? Iya, betul. Cuma biasa. Jadi di pojok kanan atas ketika nanti masuk di portal di belajar.kemdikbud.go.id itu sudah ada login atau nanti bisa sign up. Pokoknya nanti Buat akun masuk aja ya. di sana. Itu Oke. gampang Ya ini seperti itu. Ya ini ternyata nih aku lagi buka kan ada untuk umum sebagai guru, sebagai murid gitu. Mm-mm. Terus nanti Semuanya bisa bisa. Karena sesuaikan. kan sekarang banyak lembaga pendidikan itu kan ya berbayar ya. Dan ini tuh salah satu langkah yang diupayakan pemerintah. Sebenarnya sudah ada sejak lama, sejak tahun 2018. Sebelum itu bahkan juga. Tapi mungkin sosialisasinya mulai dari tahun 2017 ke sini sih. Nah, mungkin belum begitu lengkap semuanya ada, cuman paling tidak bisa membantulah kita di beberapa hal yang kita kesulitan untuk visualisasikan ke siswa gitu, ke anak-anak, contohnya laboratorium maya gitu. Itu jadi kita melakukan semacam reaksi-reaksi kimia dengan visualisasi di laboratorium maya itu gitu. Bagus nih. Tadi kalau misalkan kuis bisa pakai Kahoot gitu itu seru sih. Aku pernah nyobain. Jadi anak-anak lebih tertarik gitu ya kalau misalkan daripada mencongak. Tahu nggak mencongak nggak sih? Dulu tuh Apa itu mencongak tuh kalau dulu waktu aku SD, jadi gurunya itu bilang ngasih tahu pertanyaan, terus nanti ngasih tahu ABC-nya, terus nanti kita nulis jawabannya langsung di kertas gitu. Iya. Kalau Iya, kalau sekarang tugasnya apa Kahoot tuh sama Quizizz. tugas-tugasnya? Tugas-tugas yang dikasih kalau daring itu apa? Maksudnya bikin PPTK atau apa tuh namanya proposal apa sih namanya? Kok proposal sih? Membuat makalah. Makalah gitu, itu bikin kayak gitu juga. Tergantung siswanya sih, jadi disesuaikan juga sama level belajar anak-anaknya. Kalau kebetulan kalau siswaku sih mungkin kita nggak begitu bisa ya kalau misalkan yang terlalu teoritis anak-anak namanya juga anak-anak SMK, mereka lebih suka yang praktek gitu. Jadi kalau kita kasih tugas itu waktu itu pernah saya kasih tugas online-nya, tugas daringnya itu ya mereka menggambar. Karena saya adalah guru tanaman hias, guru agribis tanaman hias. Jadi saya kasih tugas ke mereka, silakan cari salah satu tanaman hias bunga di sekitarmu dan gambarkan. Lalu nanti setelah itu foto hasilnya kirim ke ibu gitu. Oh gitu, iya. Menarik. Oh ini ada yang tanya nih. Mohon maaf, hanya lewat chat. Bagaimana memotivasi anak menyelesaikan tugas BDR via Classroom untuk mata pelajaran IPA dan matematika tanpa video, hanya penjelasan teks mengerjakan tugas tanpa pengetahuan dasar. BDR itu apa ya, BTW? Belajar dari rumah. Oh iya, oke. Ya itu gimana? Gimana? Maaf Kel, tadi ini pertanyaannya. Gimana memotivasi anak menyelesaikan tugas BDR via Classroom untuk mata pelajaran IPA dan matematika tanpa video, hanya penjelasan teks mengerjakan tugas tanpa pengetahuan dasar. Ini orang tua ini sepertinya nih, dari orang tua. Kalau saya sih, nanti silakan mungkin kalau ada yang menambahkan ya, kalau pendekatan yang saya lakukan itu pendekatan personal ke anak-anak. Jadi meskipun saya waktu itu sekarang bukan wali kelas gitu, tapi kalau memang saya pengen tugas saya, karena jujur di sini pun gitu anak-anak itu kesulitan yang masih daring juga ya. Misal tugas-tugas waktu itu yang daring itu anak-anak itu
tidak banyak yang tidak mengirimkan tugasnya tepat waktu. Bahkan kalau kita tidak nagih gitu, nggak dikirimkan. Jadi berasa seperti rentenir kita itu nagih-nagih tugas terus. Nah, jadi pendekatan yang saya lakukan itu pendekatan personal ke anak-anak. Jadi saya telepon mereka, bahkan saya waktu itu punya jatah telepon seminggu sekali ke anak-anak. Iya. Jadi kita itu kebanyakan sudah maketin pulsa kita selama sebulan. Jadi biar punya sekian ribu menit bisa telepon ke anak-anak. Pertama kita pendekatan ke anak. Nah, pendekatan ke anak dengan cara yaitu telepon. Nah, kedua pendekatan ke orang tua gitu. Jadi tolong dong dibantu juga anak-anak ini, mungkin sambil ngingetin juga gitu. Nah, pendekatan ke anak pun yang poin pertama tadi itu tidak hanya ke anak itu saja. Jadi misal saya pendekatan pada anak bernama Tiara misal ya. Nah, Tiara ini kan teman dekatnya si Sinta misal. Jadi saya pendekatan ke satu orang ini saya bisa tanya infonya si Sinta dari dia gitu loh. Jadi mungkin kan anak-anak ini lebih terbuka ke teman-temannya ya, malu sama gurunya. Jadi kita bisa cari celah anak-anak itu yang yang mungkin dia deket dengan anak-anak tertentu. Nah, kita masuknya lewat sana gitu loh. Jadi dari si satu anak kita bisa mencari informasi bahkan memotivasi anak teman-teman lainnya gitu. Oke. Mungkin itu aja sih. Iya, terus misalkan ini, kalau misalkan ya itu belajar matematika, IPA gitu, orang tuanya nggak punya background pendidikan itu, mungkin Mm-mm. pernah belajar, cuman kan lupa ya, udah lama banget Mm-mm. ya. Itu bisa bisa tanya ke gurunya kah? Atau mungkin ada rekomendasi website tertentu untuk kita Mm-mm. sebagai orang tua bisa belajar dengan cepat dan Mm-mm. mudah gitu, gimana, Pril? Nah, gitu sih. Jadi memang kita sebagai guru itu jangan cuman hanya memberikan tugas saja ya, teman-teman Mhm. juga Bapak Ibu guru. Jadi pastikan anak-anak itu sudah dapat sumber materinya gitu. Dari mana dia dapat sumber materi teoritis maupun modulnya itu. Mhm. Kalau memang misalkan tidak ada modul spesifik, maka silakan mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa rekomendasikan YouTube tertentu atau website tertentu yang bisa mereka baca. Atau bahkan misalkan Bapak Ibu bersedia lebih aktif lagi, bisa menggunakan media blogger. Jadi membuat semacam blog tulisan di mana Bapak Ibu ini adalah konten kreatornya, pembuat materinya, modulnya gitu loh. Jadi anak-anak itu lebih terarah lagi. Kalau mereka nggak tahu tanya ke siapa, mereka bakal buka catatan yang Bapak Ibu tinggalkan di blog itu gitu. Itu sih. Oke. Nah, itu semoga orang tua murid ya bisa, ya dan guru-guru juga sih bisa lebih sabar dan ya menghadapi kondisi ini ya. Semoga ini nggak akan lama sih. Karena kasihan juga anak-anak nggak berinteraksi ya satu sama lain. Betul, betul. Tuh, gitu. Terus ada yang lagi nggak nih yang mau ditanyakan? Oh, ini ada lagi. Ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya, Kak, ketika pembelajaran daring berlangsung, tentu siswa sering di rumah. Nah, jika terjadi sebuah gangguan psikologis terhadap siswa karena kejadian broken home, bagaimana guru memotivasi siswa yang mengalami kejadian ini? Terima kasih. Iya, langsung mungkin bisa saya jawab ya, Kel ya. Ya, monggo, monggo. Sebenarnya permasalahan broken home ini tidak hanya menjadi masalah ketika belajar daring ya. Jadi belajar luring pun, belajar tatap muka pun, Mhm, ini bisa jadi masalah gitu loh. Karena kondisi psikologis itu kan bukan sesuatu yang hanya disebabkan pada tempat saja. mhm, Misal masalahnya di rumah, di sekolah pun anak itu bisa termenung juga, bisa bengong juga, bisa tidak tidak membaur dengan teman-temannya karena permasalahan yang dihadapi di rumah gitu. Jadi sebenarnya ini permasalahan yang sangat 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 sulit menghambat ya. juga, tapi dia sangat mempengaruhi ke semua aspek anak-anak gitu loh. Mau belajar, mau pergaulan anak-anak pun bisa ngaruh. Nah, cara motivasinya gimana ya? Mungkin satu-satunya adalah pendekatan personal ke anak itu. Bagaimana caranya agar kita diterima secara personal ke anak. Kalau misal kita sebagai guru mapel itu susah diterima, nah upayakan wali kelas itu adalah salah satu guru yang dekat dengan anak gitu loh.
atau paling tidak ada perwakilan guru atau siapapun lah yang kita tahu yang memang sangat dekat dengan anak ini secara hubungan hubungan interpersonalnya gitu, sangat dekat dengan anak. Jadi meskipun mungkin dia dengan kedua orang tua itu ada permasalahan, tetapi dia masih ada seseorang yang menjembatani kita untuk masuk ke anak itu gitu. Pertama kita harus cari tahu dulu siapa orangnya yang bisa menjembatani kita masuk ke anak itu. Kedua, ya kalau kita sudah tahu orangnya, masuklah kita. Maksudnya apapun yang mau kita beri ke anak itu lewat orang tersebut gitu loh. Minta tolong ke orang itu, tolong ya bantu saya agar bisa mungkin membimbing anak untuk menyelesaikan tugas ini, misalnya kayak gitu, atau paling tidak bantu dia untuk mengirimkan atau bagaimana gitu, atau menanyakan kabar anak itu atau bagaimanapun lewat orang itu juga bisa gitu loh. Paling tidak kita tahu siapa orangnya. Iya, Itu sih. benar. Mungkin kalau misalkan bisa juga meminta bantuan ini ya, guru BK ya. Betul, Ada nggak sih? betul. Ada kan guru BK di sekolah? Ada guru BK, Ya, meskipun pada prakteknya sebenarnya ya tidak semua guru BK itu bisa menyentuh iya sih, ya. menyentuh hati siswa gitu loh. Ya, Jadi benar. kadang-kadang kita juga lebih baik kalau misalkan guru BK mungkin belum begitu bisa membantu, kita cari tahu sendiri Iya, gitu. benar. Ya itu orang tua berarti kerjasama harus bikin kerjasama sama gurunya ya, wali kelasnya itu Wali terutama kelasnya, ya, betul. untuk bisa memotivasi anak tersebut biar nggak terganggu Biar gitu nggak proses down. belajarnya gitu. Betul. Mungkin atau dikasih ini juga ya, dikasih figur apa tuh namanya, role model gitulah, seseorang yang broken home tapi ternyata dia bisa juga sukses, bisa juga peringkat 1 gitu, itu mungkin butuh juga salah satu figur role model buat Betul. anak itu gitu. Jangan malah terjerumus ke hal-hal negatif atau malah dia turun akademiknya gitu. Harus disupport dan emang dikasih perhatian khusus ya buat anak-anak seperti ini ya gitu. Kayak gitu, semoga menjawab ya. Oke, ini sudah ada kurang lebih 1,5 jam ya kita ngobrol-ngobrol. Iya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, karena sudah selesai, aku mau mengucapkan banyak terima kasih ya kepada April yang Makasih sudah juga bersedia sharing-sharing. Semoga sharing-sharing. karena tadi kan judulnya sedekah ilmu, sedekah informasi gitu. Jadi emang yang kita bisa berikan nih selaku para pendengar atau peserta yang mendapat ilmu dari April, kita hanya bisa mendoakan semoga April dilancarkan segala urusannya ya. Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian, mari kita doakan semoga narasumber ini bisa selalu lancar, bahagia dimanapun berada dan sehat selalu. Amin. Oke, Makasih. amin, ada lagi yang ingin diaminkan oleh orang-orang di sini? Mungkin itu saja, dan mungkin teman-teman tadi karena di sini misi saya adalah mungkin berbagi tentang portal rumah belajar. Silakan mungkin yang masih penasaran, habis ini bisa dibuka di belajarkemdikbud.go.id seperti apa sih portal rumah belajar itu. Dan kedua, mungkin apabila di sini ada teman-teman yang merupakan Bapak Ibu guru, baik itu guru PNS maupun non-PNS, nah silakan untuk mengikuti yang namanya program pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Dan itu ada di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi di pembatik itu nanti Bapak Ibu semua akan dilatih bagaimana sih memanfaatkan fitur-fitur TIK secara penuh sebagai guru. Jadi bukan merubah Bapak Ibu jadi guru TIK ya, tapi memanfaatkan secara optimal TIK sebagai suatu sarana pembelajaran. Itu aja sih, Kel. Oke, ya udah. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang pengen ditanyain lagi ke depannya ke April tentang portal belajar atau tentang sharing-sharing yang lainnya, kamu bersedia dihubungin nggak, April? Silakan, Ya, boleh. mungkin bisa melalui Instagram ya, Instagramnya April. Itu aku cek dulu di Instagram Inspirasi. Apa sih ininya? Namanya nama saya sendiri, nama asli, bisa dicari Aprilia Spasi Rosalani. Ya, nanti bisa DM dari sana ya, kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut. Oke, terus untuk materinya akan aku share di grup WhatsApp ya, biasanya lebih gampang karena mungkin ada orang-orang yang belum sempat ikut, jadi bisa lihat dari
materinya. Ini aku soalnya dari tadi loadingnya lama banget. Iya, Oke, betul. Wes, makasih banyak ya teman-teman semua. Makasih April. Semoga kita semua selalu sehat dan jangan lupa tetap pantengin terus Instagram Ruang Inspirasi dan boleh subscribe YouTube-nya karena di sana ada banyak banget siaran-siaran rekaman dari program-program yang udah pernah kita adain gitu dan insya Allah bermanfaat semoga amin gitu. Ya udah, terima kasih banyak April. Aku Keliani Syafira sebagai host pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di lain kesempatan secara virtual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.